Salam sejahtera untuk kita semua, salam. Saya Tulus Chandra Simanungkalit, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa, ingin menyampaikan beberapa hal terkait penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Yang pertama, proses pertama sekali ketika ada laporan dari salah satu atau beberapa kontestan yang mengikuti arena pertarungan di pilkada, tentunya kita melihat keterpenuhan syarat formil dan material. Nah, bila mana ini sudah terpenuhi, maka kami dari pimpinan akan memplenukan ini untuk melihat apakah terpenuhi unsur dugaan pidananya atau tidak. Nah, apabila terpenuhi, maka ini kita akan membawa ini kepada pembahasan atau sentra gakumdu. Nah, sentra gakumdu, sebagaimana kita ketahui, ada 3 matra di dalam sentra gakumdu. Ada Bawaslu sendiri, ada Kejaksaan, ada kepolisian. Dalam beberapa kasus, Bawaslu juga sesuai Perbawaslu melakukan klarifikasi bersama kepolisian. Nah, yang menjadi persoalan mengingat Bawaslu Kepulauan Mentawai memiliki teritori yang berbeda dengan Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Barat. Kesulitannya adalah ketika melakukan klarifikasi, tentunya dengan keterbatasan waktu dalam agenda pilkada 3+2, ini sangatlah memberatkan penyelenggara sendiri, khususnya Bawaslu. Dalam melakukan klarifikasi, tentunya kita harus mencapai suatu daerah yang aksesnya sulit, secara jaringan sulit, dan membutuhkan biaya besar. Transportasi yang ada di Mentawai itu menggunakan biaya bot, jadi bot yang kita pakai dengan sewa yang cukup tinggi. Satu bot diperkirakan untuk daerah terdekat mencakup berkisar 8 jutaan sesuai DPA dari kabupaten. Nah, inilah yang terjadi dalam penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk daerah akses sulit, tentunya dalam melakukan pemanggilan juga Bawaslu memikirkan bahwasannya masyarakat di daerah terdalam tentu akan sulit untuk datang ke Bawaslu. Bawaslu melakukan inovasi, sekalipun tidak ada penegasan dalam aturan, kita bekerja sama dengan Panwascam kita, nah juga melibatkan kepala desa setempat dalam melakukan pengumpulan orang-orang yang ingin dimintai keterangan dan melakukan klarifikasi. Nah, salah satu kendala yang terjadi selama ini, selain daerah sulit, jaringan juga tidak memungkinkan. Beberapa daerah ada jaringan listrik, internet, telekomunikasi masih cukup sulit. Sementara kita diminta bekerja seprofesional mungkin dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi inovasi yang kita lakukan, kita memanfaatkan stakeholder yang secara tegas memang tidak ada disyaratkan di Perbawaslu, karena kita dalam melakukan klarifikasi dapat melakukan melalui media telekomunikasi semacam Zoom, telekonferensi, dan lain-lain, termasuk juga ketika meminta keterangan ahli untuk membantu keyakinan pihak kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan pelanggaran. Kita juga sudah lakukan menggunakan jasa para ahli yang tentu disesuaikan dengan anggaran Bawaslu yang ada. Astagfirullah.